Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang tahapan perkembangan sistem. Tahapan perkembangan sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tahapan investigasi sistem, yang kedua ada tahapan analisis sistem, yang ketiga ada tahapan perancangan sistem, yang keempat ada tahapan implementasi sistem. Nah, dari sini kita akan membahas satu persatu mengenai tahapan perkembangan sistem ini. Baik, kita masuk ke tahap investigasi sistem. Nah, dari investigasi ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan lingkungan proyek. Unit organisasi kegiatan atau sistem mana yang akan terlibat, mana yang tidak. Informasi ini memberikan perkiraan awal dari skala sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, mengenali berbagai area permasalahan potensial. Perencanaan akan menunjukkan hal yang mungkin salah sehingga hal ini dapat dicegah. Lanjut yang ketiga, ini mengatur urutan tugas. Banyak tugas terpisah yang diperlukan untuk mencapai sistem. Tugas ini diatur dalam urutan logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan untuk efisiensi. Dan yang terakhir ada memberikan dasar untuk pengendalian. Tingkat kinerja dan metode pengukuran tentu harus dispesifikasi sejak awal. Nah, di sini juga kita akan kasih tahu mengenai langkah-langkah dari investigasi SIM. Yang pertama adalah menyadari masalah. Apa sih itu? Yaitu kebutuhan akan proyek. Biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan elemen dalam lingkungan perusahaan. Spesialis informasi dari unit jasa informasi jarang menjadi pencetusnya karena mereka tidak selalu berada di tempat untuk mengamati gejala permasalahan. Yang kedua, mendefinisi masalah. Maksudnya yaitu jika perusahaan mempunyai kebijakan mendukung end user dan manajer ingin memakai pendekatan tersebut untuk pengembangan sistem, maka ia bertanggung jawab untuk membuat definisi. Yang ketiga ada menentukan tujuan sistem. Manajer dan analisis sistem pengembangan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuas pemakaian. Pada titik ini, tujuan hanya dinyatakan secara umum. Nanti tujuan ini akan dibuat lebih spesifik. Yang keempat, mengidentifikasi kendala sistem. Kendala ini penting dideskripsikan sebelum sistem benar-benar dikerjakan. Dengan cara ini, baik perencanaan sistem maupun kegiatan proyek akan berada di antara kendala ini. Yang kelima ada membuat studi kelayakan. Nah, ini tuh studi kelayakan suatu tinjauan sekaligus pada faktor utama yang akan mempengaruhi kemanapun sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ada 6 dimensi kelayakan. Yang pertama tentang teknis, pengendalian ekonomis, pengendalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional, juga jadwal. Lanjut yang keenam adalah mempersiapkan usulan penelitian sistem. Maksudnya, jika sistem dan proyek tampak layak, diperlukan penelitian sistem yang menyeluruh. Penelitian sistem akan memberikan dasar yang rinci untuk perencanaan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut melakukannya. Lanjut yang ketujuh ada menyetujui atau menolak penelitian proyek. Jadi manajemen dan komite pengarah penimbang pro dan kontra dari proyek dan perencanaan sistem yang diusulkan, serta menentukan apakah perlu diteruskan atau tidak.
Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menentukan mekanisme pengendalian. Sebelum penelitian sistem dimulai, komite mengarahkan SIM menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukan, dan kapan akan dilaksanakan. Oke, kita masuk ke tahap analisis sistem. Yang pertama dia ada mengumumkan penelitian sistem. Jadi, ketika perusahaan menerapkan aplikasi komputer baru, manajemen mengambil langkah untuk memastikan kerjasama dari para pekerja. Perhatian mula-mula ditunjukkan pada kekhawatiran karyawan kerja mereka. Nah, di sini juga dikasih tahu cara terbaik untuk melawan kekhawatiran ini adalah komunikasi dengan pegawai tentang yang pertama, alasan perusahaan melakukan proyek. Yang kedua, bagaimana sistem baru akan menguntungkan perusahaan dan pegawai. Manajemen dapat bertemu dengan para pegawai secara perorangan maupun per kelompok dan dapat menentukan media tertulis seperti memo dan penerbitan berkala perusahaan. Bagi perusahaan yang terjangkau operasinya luas, pengumuman dapat berbentuk video. Nah, yang kedua itu ada mengorganisasikan tim proyek. Tim proyek yang akan melakukan penelitian sistem dikumpulkan. Banyak perusahaan yang mempunyai kebijakan menjadi pemakai dan bukan spesialis information. Sebagai pemimpin proyek, agar proyek berhasil, pemakai sangat perlu berperan aktif daripada hanya berperan pasif. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Nah, analisis mempelajari kebutuhan informasi pemakai dengan terlibat dalam berbagai kegiatan pengumpulan informasi, yaitu wawancara, perorangan, pengamatan, pencarian catatan, dan survei. Dari semua metode ini, wawancara perorangan lebih disukai dan alasannya adalah menyediakan komunikasi dua arah dan pengamatan terhadap bahasa tubuh dan lain-lain. Yang keempat itu yaitu mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Setelah kebutuhan informasi manajemen didefinisikan, langkah selanjutnya adalah menspesifikasi secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem. Yang kelima, menyimpan usulan perencanaan. Alasan sistem memberikan kesempatan bagi manajer untuk membuat keputusan, teruskan atau hentikan untuk kedua kalinya. Di sini manajer harus menyetujui tahapan perencanaan dan dukungan bagi keputusan itu, termaksud di dalam usulan perancangan. Yang keenam, menyetujui atau menolak perencanaan proyek. Manajer dan komisi SIM mengevaluasi usulan perencanaan dan menentukan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak. Dalam berbagai kasus, tim mungkin diminta melakukan analisis lain dan menyertakannya kembali dalam proyek mulai ditingkatkan. Oke, kita lanjut ke tahapan perancangan sistem. Nah, di sini dibagi lagi. Yang pertama, menyiapkan perencanaan sistem yang terinci. Beberapa alat memudahkan analisis menyiapkan dokumen secara top-down, mulai dengan gambaran besar dan secara bertahap pengarahan ke lebih rinci. Pendekatan top-down ini merupakan ciri perencanaan terstruktur, yaitu perencanaan bergerak dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem. Sekarang analisis harus mengidentifikasi konfigurasi bukan merek atau model peralatan komputer yang akan memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Identifikasi merupakan suatu proses yang berurutan, dimulai dengan mengidentifikasi, dipertimbangkan bagi sistem termaksud pemesanan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis bekerja sama dengan manajer untuk mengevaluasi berbagai alternatif. Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan
subsistem memenuhi kriteria-kriteria dengan kendala yang ada. Dengan memakai sistem pemasukan pesanan sebagai contoh, anggaplah pilihannya adalah alternatif 3 subsistem yang lainnya, yaitu persediaan, penagihan, dan piutang dievaluasi dengan cara yang sama. Lanjut yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Analisis pengevaluasi semua konfigurasi subsistem adalah menyesuaikan kondisi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Nah, yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Analisis menyimpan usulan penerapan yang mengikhtiarkan tugas penerapan yang harus dilakukan dan dibiayakan. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Keputusan untuk terus bertahan pada tahap penerapan ini sangat penting karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya. Penerapan akan disetujui. Baik, kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu implementasi sistem. Nah, dia dibagi lagi nih. Yang pertama, perencanaan penerapan. Karena hanya tinggal satu tahap pengembangan yang tersisa sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan rencana penerapan yang sangat rinci. Yang kedua, mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti pada penelitian sistem. Tujuan penggunaan ini adalah menginformasikan kepada pegawai. 3. Mendapatkan sumber daya perangkat keras. Oke, yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Saat perusahaan memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analisis sistem sebagai titik awal. Programmer dapat menyiapkan dokumentasi yang lebih rinci seperti bahasa Inggris, terstruktur, atau bagan arus program. Yang kelima, menyiapkan database. BDA bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini mencakup persiapan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Jika perangkat keras sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, perlu dilakukan kontribusi baru atau perombakan. Ruang komputer yang menyimpan mainframe atau komputer mini berskala besar merupakan kombinasi yang rumit dari lantai yang ditinggalkan. Pengendalian suhu dan kelembapan yang khusus, keamanan, perangkat pendeteksi api, dan pengaman kebakaran, dan sebagainya. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Sistem baru mungkin besar akan mempengaruhi banyak orang. Beberapa orang akan membuat sistem bekerja. Mereka ini disebut peserta dan mereka meliputi operator pemasukan data, pegawai coding, dan pegawai administrasi lainnya. Lanjut yang ke-8, masuk ke sistem baru. Proses pemberhentian penggunaan sistem lama dan memulai penggunaan sistem baru disebut cut over. Ada 4 pendekatan dasarnya, yaitu percontohan, serentak, bertahap, dan paralel. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.